I just had to let you know you're. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo guys, balik lagi dengan gue dan channel gue. Nah, pada kesempatan kali ini gue mau kasih tahu kalian tentang gimana caranya cari sumber referensi yang kredibel atau daftar pustaka untuk penelitian kalian yang tentunya sesuai dengan lingkup atau skop dari penelitian yang sedang kalian lakukan. Nah, di sini gue memakai Scopus. Kalau misalnya kalian tahu, Scopus itu tempatnya jurnal-jurnal yang oke-oke banget, yang tentunya terakreditasi internasional juga. Dan mungkin kalian bertanya-tanya gitu, kok bisa pakai Scopus? Gimana caranya? Karena kita nggak bisa nih login Scopus dan lain sebagainya, susah banget aksesnya dan lain sebagainya. Gue kasih tahu caranya sekarang. Nah, ini adalah website dari Scopus ketika kita belum login, yang artinya adalah kita nggak bisa akses jurnal-jurnalnya, artikel-artikelnya. Jadi kalau di Scopus itu kita harus login dulu ke sebuah akun atau akun kita. Nah, akunnya ini kalau di aplikasi lain tuh namanya akun premium atau akun berbayar. Di Scopus juga gitu, harus bayar. Atau kalian bisa pakai akun instansi kalian atau universitas kalian, itu bisa banget untuk kalian login ke akun Scopus. Yang memang kalau misalnya instansi atau universitas kalian itu sudah terdaftar di Scopus ini. Nah, kalau misalnya kita mau login via tadi dari instansi atau universitas asal kalian, bisa klik sign in. Lalu di sini ada sign in via your organization. Nah, kita ketik Universitas Indonesia. Nah, Universitas Indonesia ada nih untuk akunnya. UPI atau Universitas Pendidikan Indonesia juga ada, UII juga ada, terus ada Universitas Terbuka. Nah, ada Bank Indonesia, Bank of Indonesia, VNU, HCMN, Giang University nih di universitas luar. Ada Badan Riset dan Inovasi Nasional Republik Indonesia. Jadi kalau misalnya kalian punya akun kampus atau akun institusi, bisa banget dipakai untuk login akun Scopus seperti itu. Jadi kalian nggak perlu bayar lagi. Nah, kalau yang kita nih universitasnya misal Universitas Negeri Jakarta, gimana caranya kalau misalnya universitas kita nggak terdata di Scopus nih? Kayak aku, Universitas Negeri Jakarta tuh nggak ada di Scopus, nggak terdata. So beli akun di Shopee atau di toko online lainnya yang memang sudah terinstall di aplikasi handphone kalian, itu beli aja di sana. Cukup terjangkau dan bisa langsung dipakai gitu. Carinya yang trusted ya. Oke, kita balik. Nah, ini adalah akun ketika kalian sudah berhasil login ke akun Scopus, dan kita akan mulai akses jurnal-jurnal penelitian Scopusnya ya. Ini yang berbayar, jadi ya bayar dulu gitu baru masuk, jadi bisa akses. Nah, kalau Scopus sendiri menggunakan operator boolean, yang artinya bisa ada tambahan kata, perulangan kata, atau pengecualian kata. Ini ada di edit search field-nya, bisa kita lihat. And ini untuk untuk menjadikan dua kata menjadi satu pencarian. Kalau or ini untuk memperluas pencarian katanya. And not ini untuk mengecualikan kata yang memang tidak ingin kalian ada di sumber referensi itu gitu loh. Misal kita pakai dulu nih, kita pakai manajemen itu kan luas ya. Manajemen itu luas. Misal kita persempit dengan N, karena N ini untuk menggabungkan dua kata ini menjadi satu sumber pencarian yang nanti bakal sesuai dengan penelitian kita. Aku mau cari itu tentang pengelolaan pelatihan. Berarti kan aku harus cari kata kunci manajemen, satu,
and trainee atau pelatihan, trainee dan lain sebagainya. Trainee itu orangnya, jadi trainee aja. Nah, manajemen trainee, kalau kita search manajemen dan trainee, hasilnya ada 12.139 dokumen. Coba kita perluas lagi manajemen trainee, EndNote misalnya. EndNote-nya tuh dalam bidang medical, karena kan kalau kesehatan itu trainingnya lebih luas ya, maksudnya tidak umum gitu materi trainingnya. Medical, EndNote ini pengecualian kata medical. Kita search, mengecil lagi, jumlah dokumennya ada 5.140, atau kita tambahin, kita mau cari penelitian yang di Indonesia aja nih, kita tambahin N, kita terus ini Indonesia, kita search. Nah, kalau di Indonesia sendiri ternyata lebih banyak. Aduh, EndNote-nya bukan di sini berarti. EndNote-nya ditambahin di sini. EndNote medical. Harusnya lebih mengerucut ya. Oh, tetap berarti sama. Nah, ada 12. Oh, nggak mengerucut, 12 dokumen kan ditemukan. Ini semua manajemen trainee yang ada di Indonesia penelitiannya, kecuali bidang medical, kesehatan. Kita bisa ini sebenarnya range tahunnya bisa kita tentuin di sini. Misal di univ atau di kampus gue itu standarnya maksimal 5 tahun terakhir, berarti kan di tahun 2021 atau 2020 sampai di tahun terakhir kan 2020, 2026 gini. Nah, ini ketemu 8 dokumen dari 12 dokumen ini. Nah, dokumen kan jurnal. Nah, dari 8 jurnal ini kita bisa analisisnya. Ini ada uplink triangular cooperation approach to capacity building, nexus modeling of trainees, using knowledge management system for supporting company, ada Indonesia Germany city map, from K-pop to Z-pop, dan lain sebagainya, about training tentunya. Nah, kita bisa pakai fitur analyze result. Ketika kita klik fitur analyze results-nya ini, kita bisa tahu di tahun 2025 ada 2 artikel yang terbit, 2024 1 artikel yang terbit, 2023, 2022 dan 2020 ini sudah ada datanya. Nah, ini gambaran ini bisa kalian jadikan keunikan untuk penelitian kalian atau gap research kalian untuk mengambil penelitian tentang manajemen trainee di Indonesia gitu. Nah, ini kalian gunain aja kalau misalnya kalian mau perluas manajemen trainee, atau kalian bisa perluas pakai kata ornya apa ya, atau kita bisa perluas dengan intern 8 dokumen, pada 76 dokumen untuk diperluas dari intern. Ya, intern itu peserta magang, trainee peserta pelatihan, sama-sama peserta untuk meningkatkan kapasitas kemampuannya. Nih, pokoknya kalian bisa atur aja untuk range tahunnya, entah 10 tahun terakhir, 5 tahun terakhir, 8 tahun terakhir, dan lain sebagainya. Gitu. Di sini juga ada subjek karyanya, ada desain, obat-obatan, social science, biochemistry, business, agrikultural, dan lain sebagainya di sini. Sampai arts and humanities juga ada. Nah, dokumen type yang bisa kalian pilih ada artikel, review, book capture, conference paper. Kalau kalian mau artikel aja silahkan klik artikelnya aja di sini.
ini bisa ini tuh. Oke, jadi ada 63 aja. Nah, kan benar. Oke, di sini ada keywordsnya, public stage, source title, dan lain sebagainya. Nah, bagaimana sih caranya untuk bisa ngebaca judulnya tapi tanpa harus lihat nih di scroll satu-satu, exploring, deployment, use of operation, apa yang so triangular, designing and assisting company, nextnya gitu. Nah, gimana sih caranya biar gak pakai itu gitu loh. Oke, wait, switch to English. Oke, jadi ada caranya, yaitu bisa kita export ini hasil pencariannya 63 dokumen. Kita pilih file type-nya CSV atau Excel. Nah, di sini kita pilih informasi apa aja yang mau kita download, yang mau kita lihat gitu secara lengkap. Nah, kalau citation information-nya, autornya itu tentunya kita mau lihat dokumen titelnya, iya, tahun, ID, source title-nya, source title, nggak usah. Volume, issues page, tentu citation count nggak perlu, jumlah citasinya itu nggak perlu, publication stage nggak perlu, dokumen type nggak perlu lah, DOI, open access-nya nggak perlu, DOI-nya perlu ya. Publication boleh, ISSN-nya boleh, publisher-nya boleh, editornya boleh, abstraknya mau dipakai atau nggak terserah, author keywords-nya juga, index keywords-nya juga. Aku sih mau pakai abstrak. Ya tuh, nah ini kalau udah semua ini nggak perlu lah yang ini, informasi tambahan aja. Kita ekspor. Oke, CSV kalau download, kita buka ini ya, udah di download. Nah, ini udah kebuka, jadi kalian bisa cari aja nih di sini nih judul papernya. Aku cuma 11 ya. Oh, nanti kalian klik all dulu ya. Nanti kalian klik all dulu, terus export. Biar semuanya ke download. Kayak tadi ini nggak ke download semua karena nggak di klik all-nya. Jadi cuma ada ini. Nanti kalian bisa baca tuntutannya di sini. Mau dari autorsnya kah, authors full name-nya kah, atau misalnya dari judulnya, titelnya di sini bisa kalian buka judulnya mana ya yang sesuai dengan lingkup penelitian gue gitu. Nah, pokoknya kalian kalau di Scopus itu main aja operator boolean ini and, or, and not, ini dimainin aja sampai kalian menemukan penelitian yang memang penelitian sebelumnya memang kalian inginkan gitu untuk menunjang penelitian yang sedang kalian lakukan kayak gitu. Nah, oke, setelah kalian tadi lihat-lihat judulnya melalui download format CSV, kita bisa lihat isi dokumennya atau isi artikelnya tuh kayak gini. Jadi tuh ada dua tipe di Scopus ini, dua tipe artikel. Yang pertama open access. Open access itu berarti bisa kalian akses isi dari artikelnya. Ini ada view PDF, bisa kalian klik. Ini akan mengantarkan kalian kepada penerbit artikelnya. Ini seperti ini, Springer Nature Link. Nih, open access, kalian bisa download PDF-nya. Lalu bisa kalian baca-baca setelah terdownload nih. Gitu. Nah, kalau misalnya artikel open access ini di Scopus itu berarti autornya atau penulisnya yang bayar gitu. Jadi kita sebagai pembaca bisa mengaksesnya secara gratis. Tapi yang kedua itu ada tipe Scopus yang artinya adalah ya kita nggak bisa akses jurnal atau artikel tersebut gitu. Nih, ini nggak ada open access-nya, coba kita klik. Nah, kayak gini, kalau misalnya itu nggak open access, ini nggak akan ada tadi tulisan PDF-nya. Jadi emang nggak bisa diakses. Nah, yang nggak bisa diakses ini adalah autornya itu mempublikasikan artikel atau jurnalnya secara gratis,
Jadi ketika autornya itu publikasi secara gratis, kita sebagai pembaca harus membayar untuk mengakses artikel tersebut, kayak gitu. Jadi emang gitu, maksudnya ketika bikin akunnya membayar, yang instansi kalian gak ada di terdata di Scopus, ya harus bayar beli akun. Lalu kalau misalnya mau yang akses private jurnal atau artikel seperti ini di Scopus, ya emang harus membayar lagi. Seperti itu guys informasi tambahannya. Oke, gue rasa udah cukup triksnya sih, lebih triksnya dan tipsnya untuk mencari jurnal atau sumber referensi penelitian di Scopus. See you untuk trik selanjutnya. Bye bye.